Selanjutnya pada bagian resume pendaftaran kita, maka di sini akan muncul yaitu link untuk mengisi DRH. Inilah DRH setelah kita isi dari awal tadi, maka muncul DRH perorangan, kemudian DRH riwayat ini adalah berisi kabar gembira. Saat ini teman-teman sudah bisa mengunduh buku panduan atau buku petunjuk teknis untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K tahun 2022 yang dilaksanakan tahun 2023. Tentunya di sini teman-teman yang nanti dinyatakan lulus seleksi Paskasangga ini bersiap untuk melakukan pengisian DRH. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman untuk P3K guru, kemudian juga untuk P3K teknis dan juga P3K tenaga kesehatan ini harus bersiap-siap ya, menyiapkan 10 berkas yang nantinya akan diupload ketika melakukan pemberkasan usul penetapan NI P3K. Nah, kira-kira untuk format filenya itu seperti apa, ukuran filenya itu berapa, dan juga tempat untuk mendapatkan berkas tersebut itu dari mana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, terkait tentang jadwal pengisian DRH, tentunya antara jadwal pengisian DRH yang dilakukan oleh P3K tenaga teknis maupun juga Kemenak ini akan berbeda dengan jadwal pengisian DRH dan pemberkasan untuk P3K guru, serta berbeda dengan jadwal pengisian DRH dan juga pemberkasan untuk P3K tenaga kesehatan. Kalau misalkan kita merujuk pada 3 jadwal yang ada dari portal resmi pemerintah, maka yang pertama nanti melakukan pengisian DRH inilah dari teman-teman yang sudah lulus P3K tenaga kesehatan ya. Nah, di sini baik itu P3K guru, P3K kesehatan maupun juga teknis, tentunya untuk berkas yang diupload itu akan sama dikarenakan menggunakan buku panduan yang sama. Kira-kira berkas apa saja yang nanti itu harus diupload? Seperti yang kita ketahui bahwa nanti kita melakukan pengisian DRH itu pada akun SSCSN kita masing-masing. Kita masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman di sini bisa klik login ya. Kemudian kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian teman-teman klik masuk. Selanjutnya pada bagian resume pendaftaran kita, maka di sini akan muncul yaitu link untuk mengisi DRH, yaitu di bagian bawahnya ucapan selamat kita lulus seleksi kompetensi P3K 2022. Maka di sini akan ada pilihan ya, pilihan untuk kita memilih apakah kita ingin melanjutkan pengisian DRH ataukah tidak. Kalau misalkan kita pilih tidak, tentunya kita mengundurkan diri ya. Nah, di sini kita pilih yang iya. Selanjutnya teman-teman di sini bisa melakukan pengisian DRH dengan cara klik tombol warna merah ya, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Pada saat kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan ini dilakukan secara paperless ya, melalui akun SSCSN masing-masing. Nah, di sini ada berbagai macam menu yang harus kita isi. Yang pertama tentunya kita mengisi riwayat perorangan dulu, kemudian kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian di sini kita mengisi riwayat pekerjaan, kita mengisi riwayat keluarga, dan juga mengisi riwayat organisasi. Yang mana di sini dari isian-isian kita, mulai dari perorangan sampai dengan organisasi, maka di sini nanti kita akan muncul pada bagian unggah dokumen. Nah, berkas yang wajib kita upload ini nanti adalah di sini ya, yaitu di bagian tab untuk dokumen ini, termasuk juga file DRH kita dapatkan setelah kita melakukan pengisian data perorangan sampai dengan data organisasi. Sehingga di bagian unggah dokumen, ketika kita klik unggah dokumen, maka di sini di bagian poin yang ke-6 ya, yaitu unggahan dokumen. Ini kita mencetak untuk DRH-nya itu kita unduh dari sini. Inilah DRH setelah kita isi dari awal tadi, maka muncul DRH perorangan, kemudian DRH riwayat ini adalah berisi riwayat keluarga kita ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita mengupload berkas-berkasnya. Nah, berkas yang diupload ini adalah 10 berkas yang nanti kita siapkan untuk diupload pada bagian unggah dokumen ya, di tab yang ke-6. Nah, pada bagian unggah dokumen ini seperti yang kita ketahui ya, ini adalah berdasarkan juga dari Juknis untuk pengisian DRH yang terbaru tahun 2022. Ini akan sama antara DRH P3K guru, non guru, baik itu nakes maupun juga teknis ya. Yang mana di sini yang pertama ini ada 10 berkas ya yang kita siapkan. Ini nanti kita bisa unggah yaitu melalui link unggah di sini, tombol unggah. Yang pertama yaitu surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin inilah sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, serta ini adalah untuk CPNS sesuai dengan ini ya. Karena kita P3K maka mengacu pada peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya.
Ini untuk CPNS, untuk P3K inilah sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, yang mana untuk surat pernyataan 5 poin teman-teman silahkan pantau, sudah ada contohnya pada SSCASN ya, ketika teman-teman melakukan pengunduhan untuk buku petunjuk pengisian DRH, dan tentunya di masing-masing instansi nantinya juga akan diberikan untuk format dari surat pernyataan 5 poin tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian ini untuk surat pernyataan 5 poin ini adalah nanti ukurannya itulah maksimal 1000 KB ya teman-teman, maksimal 1000 KB untuk kapasitasnya, untuk formatnya adalah PDF. Nah, di sini kita diberikan yaitu untuk template-nya inilah teman-teman juga bisa unduh ya di sini. Selain kita bisa mengunduh pada instansi masing-masing atau juga di buku panduan, teman-teman di sini bisa unduh, ada linknya untuk formatnya. Kemudian teman-teman isi, kemudian nanti di-scan. Nah, diisi, di-scan, kemudian di-upload di sini. Berikutnya yang kedua, ini adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, file scan surat catatan kepolisian ini mencarinya di mana? Mencarinya itu adalah di Polres ya. Di Polres tentunya teman-teman bisa langsung offline ke sana atau juga bisa kita itu dengan online ya. Untuk tutorial panduannya sudah ada pada video sebelumnya untuk mencari SKCK. Nah, ukuran dari SKCK ini adalah 1000 KB dan formatnya adalah PDF. Berikutnya ini adalah file scan daftar riwayat hidup ya. File scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh pada saat pengisian DRH di web SSCASN. Dan kita harus ingat untuk DRH yang nanti diakui dan dipakai ini adalah DRH yang kita unduh di sini ya. Setelah kita mengisi dari riwayat data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian pekerjaan, keluarga sampai dengan organisasi, maka teman-teman di sini bisa mengunduh yaitu mencetak DRH. Nah, DRH perorangan dan DRH riwayat nanti akan ada dua file dengan beberapa halaman. Nanti kita isi dulu setelah kita cetak ya. Ini ada bagian diisi seperti halnya tanda tangan, kemudian isian manual dan juga materai. Nah, setelah itu teman-teman di-scan. Nah, di-scan ini kita unduh dari SSCASN ini ya, di bagian paling atas ini. Nah, setelah itu di sini kita upload ya. Kita jadikan satu file di sini, ukuran maksimal adalah 1000 KB, formatnya PDF. Kemudian di sini teman-teman bisa unggah ya pada bagian ini. Nah, berikutnya di sini file pengalaman kerja ya. File pengalaman kerja ini adalah kita upload di sini, untuk formatnya ini adalah PDF dan ukuran kapasitasnya adalah sekian ini ya, 3000 KB. Kemudian file surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan nafsa ya. Kalau misalkan di sini surat pengalaman kerja dari mana? Kalau daerah kami biasanya adalah dari Dinas Pendidikan. Nanti ketika berkasan akan dibuka desk ya untuk melakukan penerbitan surat pengalaman kerja. Kemudian kalau misalkan dari swasta tentunya juga nanti ada kebijakan dari masing-masing instansi, apakah juga boleh ke dinas ataukah mungkin cukup dari yayasan atau tempat sekolah mengajar ketika dapat pengalaman kerja. Kemudian file scan surat keterangan bebas nafsa ya. Di sini kita dapatkan bisa dari BNN atau juga dari RSUD ya. Nah, di sini adalah formatnya adalah PDF, ukurannya 1000 KB. Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani inilah 1000 KB PDF, kita bisa dapatkan dari RSUD. Nah, selanjutnya di sini untuk file scan ijazah pendidikan asli ya. Ingat teman-teman, di sini adalah semua asli ya. Kita jangan fotokopian yang legalisir namun yang asli. Kemudian di sini kita scan, ini sesuai dengan ketentuan, ini adalah 1000 KB dan juga PDF. Kemudian berikutnya adalah file transkripnya, transkrip 1000 KB ini yang terkait dengan ijazah yang kita upload di bagian atasnya ini. Kemudian file surat lamaran ya, file surat lamaran CASN. Tentunya nanti teman-teman silahkan ikuti panduan dari web instansi masing-masing akan memberikan contoh dan juga formatnya ya, ketentuannya itu bagaimana. Kemudian untuk ukurannya adalah 1000 KB. Kemudian pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah, ukurannya adalah 500 KB, bentuknya PDF. Nah, untuk tutorial lengkap cara mengisi DRH dan juga upload berkasan, silahkan teman-teman simak video pada kartu video ini ya.